Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik. Perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini kita kembali hadir masuk dalam perkuliahan kita mata kuliah fikih munakahat yang sampai hari ini sudah masuk ke pertemuan keberapa ini? Bentar saya cek. Pertemuan ke-10 ya. Luar biasa. Pertemuan ke-10 tanggal 10 November. Bersama nih, pertemuan 10 sekaligus di hari tanggal 10 November alias hari pahlawan. Baik. Ini mudah-mudahan menjadi sinyal keberkahan perkuliahan kita pada hari ini. Ayo diaminin dong, jangan hanya Amin. jangan hanya cicing wae. Oke, baik. Nah, biar lebih afdol, ayo diaktifkan videonya. Masa setiap kali saya masuk kelas pakai suruh-suruhan. Nggak usah disuruh-suruh, langsung nyalakan semuanya videonya. Ayo, tampilkan keanggunan dan kegagahan kalian. Ayo, masa disuruh-suruh? Yang gitu-gitu kan harusnya langsung otomatis, tidak harus ada perintah, tidak harus ada suruhan, gitu dong. Mana nih Sita Aliatul Maryam? Mana Sita? Sita? Ay, kemana apa ya? Mana Sita ini? Tuh, lihat tuh, Ria Kusuma Dewi senyum-senyum sudah itu. Lilis, mana Lilis? Kemana Lilis ya? Kemana Lilis? Teh Lilis, kemana ya? Ay. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk materi ke berapa ini? Ke-8 ya. Materi ke-8. Yang di RPS materi ke-8 itu kita lihat ya RPS-nya ya. RPS-nya itu oke, saya tampilkan ini. Nah, ini dia. Ya. Berdasarkan RPS, materi ke-8 kita pada mata kuliah ini adalah kok lambat. Oke, ini. Nah, ini dia. Materi tentang larangan-larangan pernikahan. Nah, ini dia ya. Nah, bahan kajiannya itu ada 2. Yang pertama larangan selamanya, ya. Dan yang kedua larangan sementara. Oke. Baik, saya langsung tampilkan modul saya, ini dia. Oke, sebentar, dan satu lagi ya, tidak ada tugas hari ini ya. Tidak ada tugas. Nah, ini dia ya, langsung materi saya larangan-larangan pernikahan. Oh ya, sebentar, sebelum saya lanjutkan saya mau ini dulu ya, mau cross check hasil video presentasi kalian nih, guys, sebentar. Video kalian ini perlu saya revisi lah, 1-2 orang lah, biar jadi bahan pertimbangan, bahan kajian ya. Oke, kita lihat hash C, lihat nih. Nah.
Saya tampilkan anunya saya apa namanya? Ini apa? Google Classroom saya. Oke, lihat nih. Google Classroom. Nah, ini lihat, perhatikan. Tugas video presentasi materi syarat-syarat perkawinan. Nah, ini dia ya, lihat ya. 36 orang yang sudah menyerahkan balik, mengumpulkan. Yang dua ini apa ini, coba saya lihat. Apa ini dua orang? Oke, sebentar. Nah, ini dia. Oke. Siapa yang belum mengumpulkan ini? Coba lihat saya. Dua orang ini siapa? Nah, Muhdin. Nah, ini kosmanya ini. Mana Muhdin? Muhdin. Mana Muhdin? Ada di sini Muhdin. Ai. Kumaha ya? Kamana Muhdin? Kamana Muhdin? Mana? Ini Muhdin ini kosong. Wikoyah. Ini juga Wikoyah. Mana Wikoyah? Belum mengumpulkan tugas. Mana Wikoyah? Mana Wikoyah? Coba lihat nih. Ada kan di sini Wikoyah? Mana Wikoyah? Tidak ada. Ayo. Dia tulis cuma namanya. Izin mengumpulkan video nama Wikoyah. Ini kelas 3 SC. Nah, tapi tidak ada tugasnya nih. Ayo. Mungkin ini Pak, Nah, videonya belum ke full, ke download semua, kekirim semua, tapi dia udah ngirim tugasnya Pak. ya itu dia persoalannya, ini tidak ada nih, saya tidak menerima ini. Oke, sekarang udah saya akan evaluasi nih. Coba saya buka punya siapa ini? Siapa ya yang akan saya buka ya? Coba saya pilih siapa ya? Yang kelihatan menarik atau bagaimana? Saya nggak tahu. Nah ini dah, coba Ramadini Rizkiatul. Siapa ini? Fatihah. Oke, kita lihat ya. Ramadini. Mana Rama? Ada Rama? Ada, Pak. Mana coba Ramadini kok nggak ada? Mana videonya? Oh iya, ini Ramadini ya. Oke, lihat ya. Perhatikan baik-baik. Nih, mana nih lambat nih? Sorry. Agak lambat. Nanti kalau misalnya video kita hari ini, kelas kita hari ini kalian tidak dengar dengan baik, nanti kalian bisa lihat di YouTube channel saya, ya. Jadi itu solusinya. Jadi YouTube channel itu bisa membantu ketika kalian ingin tahu lebih jelas. Kemarin suara saya putus-putus. Oke, buka lagi di YouTube channel itulah. Tujuan saya kenapa membuat YouTube channel. Dia sebagai pendamping penayangan video yang mungkin sempat tertunda, sehingga bisa kalian lihat, bisa kalian putar balik dan sebagainya. Oke, lihat nih Ramadini Rizkiatul Fatihah, kok lambat ini. Nah, kita lihat ya nih. Tampilkan videonya. Oke, saya nyalakan. Ya. Lambat banget. Agak lambat. Aduh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Watawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadini Rizkiatul Fatihah, NIM 2011-3011-0 dari Hukum Ekonomi Syariah Aceh semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat nikah. Syarat-syarat pernikahan. Apa itu syarat? Syarat yaitu huwa
huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah ada 4. Yang pertama adalah syurutul in'iqad, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Syurutul in'iqad ada 3 syarat. Yang pertama adalah syarat bagi 2 orang yang berakad, yaitu mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Jadi nggak mungkin kan kita jadi 2 orang yang berakad tetapi tidak mendengar ucapan dari salah satu yang mengucapkan akad. Syarat bagi perempuan, keperempuannya bersifat hakiki, bukan kunta musyikil. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan baik selamanya maupun sementara. Jadi kayak dalam masa iddah, ditinggal suami atau masih ada suaminya gitu, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, syarat syigot akad ada 3, yakni ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majlis. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Yang ketiga, ada ucapan yang tuntas, tidak digantungkan ke masa depan. Maksud dari poin kedua ya ini kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Jadi kayak kita ngucapin ijab qabul, nah kita tuh harus sesuai mengucapkan ijab dan qabulnya, tidak melenceng dari apa yang disebutkan oleh penghulu. Nah, ucapannya yang tuntas, tidak digantungkan, jadi langsung gitu, nggak boleh setengah-setengah. Nah, yang kedua ada syurutus sihat, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Ada 8 syarat sahnya. Perempuan yang pertama yaitu perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu, sementara atau muaqqat. Nah, kayak perempuannya masih dalam masa iddah, terus kan masa iddah yang ditinggal meninggal atau yang diceraikan gitu. Yang kedua, sigat akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Jadi pernikahan tuh berlakunya buat selamanya, enggak kayak nikah kontrak gitu. Nah, kan kalau nikah kontrak tidak diperbolehkan. Yang ketiga, adanya saksi. Syarat sahnya pernikahan itu harus adanya saksi melihat bahwa kita sudah melangsungkan ijab qabul atau melangsungkan pernikahan gitu ya. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih dari keduanya. Yang kelima, ada suami istri yang jelas. Kan nggak mungkin ya kita mau nikah tapi suami kita nggak jelas nih dia siapa dan bagaimana gitu. Terus kalau nggak istri kita nggak jelas gitu, statusnya, keluarganya dan sebagainya gitu kan nggak mungkin juga gitu ya. Terus yang keenam, ada suami atau istri atau wali yang sedang melaksanakan ihram, tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umroh. Yang ketujuh, adanya mahar malikiyah. Yang kedelapan, ada suami istri tidak mengalami sakit yang parah atau kritis. Selanjut, yang ketiga ada syurutun nafadh, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Syarat yang perlu dilengkapi setelah syarat akad ada 4. Yang pertama adalah suami dan istri mampu bertindak secara hukum. Maksudnya suami istrinya tuh sudah akil balik, sudah merdeka gitu ya. Terus tidak memiliki gangguan jiwa dan sebagainya. Yang kedua, suaminya harus dewasa atau rosyid.
Yang keempat, wali akrob tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrob masih ada. Nah, yang ketiga ada wali akrob tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrob masih ada. Jadi kayak wali akrob tuh nggak boleh didahului sama wali abad. Jadi kayak walinya perempuan kan ayahnya, kakeknya gitu. Nah, itu kita tuh kalau emang masih punya ayah, punya kakek, punya kakak laki-laki, paman gitu, dari paman dari ayah atau kakak dari ayah, kakak laki-laki dari ayah, adik laki-laki dari ayah, itu tidak boleh didahului oleh wali abad. Yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilkannya. Yang ketiga, ada syurutul yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Ada 4 syaratnya. Yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Jadi masa kita dinikahin sama wali yang nggak cakap hukum, terus walinya gila gitu, kalau enggak walinya ada gangguan psikis gitu kan, itu tidak boleh. Yang kedua, antara suami dan istri harus memenuhi unsur kaf'ah. Yang ketiga, apabila tidak kaf'ah, maka disyaratkan maharnya harus mitsil. Suaminya tidak memiliki cacat. Yang keempat, seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Jadi kayak suaminya punya cacat nih, tapi si istrinya nggak ikhlas nih kalau emang si calon suaminya itu punya cacat, ya berarti pernikahan itu tidak boleh. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, Pak. Jadi itu tadi ya tugas dari saudari Ramadini. Oke, Ramadini sudah jelas atau ada yang mau ditambah yang tadi kamu presentasikan? Sudah jelas ya, Rama? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi begini ya prinsip yang perlu saya evaluasi. Satu, video kamu sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan, ketentuan yang saya sampaikan. Jadi sudah jelas ya. Jadi kamu banyak di dalam video ini menjelaskan beberapa kalimat, beberapa istilah yang kamu uraikan, kamu tambahkan uraiannya ya. Cuma yang tadi yang terakhir nih yang belum saya paham. Kamu tahu nggak kafa'ah? Kenapa tidak dijelaskan kafa'ah? Harus memenuhi unsur kafa'ah. Nah, tapi tidak dijelaskan. Coba, Rama, kamu tahu nggak kafa'ah? Nah itu Pak, saya nggak tahu. Iya, dijelaskan dong. Kan materi kafa'ah sudah kemarin, ya? Sudah kan? Materi kafa'ah sudah kan kemarin? Hah? Rama, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kita tinggal jelaskan apa itu kafa'ah. Supaya pendengar murid-murid kamu ya, ini ibaratkan kamu sudah jadi dosen nih, udah jadi dosen nih, amin. Kamu jelaskan kepada mahasiswa kamu, oh ini maksudnya. Makanya biar tidak ada pertanyaan lagi. Pak, maksudnya apa itu, Bu? Maksudnya apa itu, Bu? Gitu. Ya, jadi prinsipnya sudah bagus ya. Dan langsung saya ke sini nih, Ramadini di Sekian Fauzia 90. Nih, langsung saya kasih ini. Nah, 90. Ya. Langsung saya kirimkan. Langsung ya. 90 nilainya. Yang lain nyusul. Oke, baik. Jadi itu ya. Evaluasi melihat hasil video. Cuma sayangnya belum saya koreksi semuanya ini. Andai kata saya sudah koreksi dan saya temukan ada beberapa video yang bermasalah, ya langsung saya evaluasi. Langsung saya angkat di sini. Tapi sayang saya karena kesibukan saya sehingga saya belum sempat mengkoreksi tugas kelima ini. Oke, ya sudah ada apa-apa. Jadi itu ya.
sekedar flashback kita atas hasil tugas kemarin. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi kita yang ke-8 hari ini, yaitu tentang larangan-larangan pernikahan. Oke, kita langsung ke dulu ini ya. Ya, baik. Modul kita itu bicara tentang larangan pernikahan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu istilah larangan pernikahan? Apa sebenarnya maksud dari kalimat larangan pernikahan? Oke, saya jelaskan dulu. Sebentar. Ya, kelihatan bagus. Nah, apa larangan pernikahan? Nah, ini dia. Larangan pernikahan. Yang disebut dengan larangan pernikahan itu adalah tercegahnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena faktor-faktor tertentu. Baik faktor yang bersifat sementara ataupun selamanya. Jadi ada larangan pernikahan. Tapi jangan disalahartikan maksud dari larangan pernikahan. Bukan berarti larangan menyakiti istri, larangan menggauli istri dari dubur, larangan memaki-maki istri. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud larangan pernikahan itu adalah larangan menikahi perempuan. Jadi seorang laki-laki tidak boleh, haram hukumnya menikahi perempuan ini. Atau dalam istilah fikihnya al-muharramatu minan nisa'i, atau perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Oke, jadi itu ya larangan pernikahan. Nah, larangan pernikahan itu sesungguhnya ada dua macam. Pertama, larangan yang bersifat abadi atau selamanya, atau istilahnya al-muharramatul mu'abbadatu. Abadi, larangannya selamanya. Sepanjang hidup nggak boleh dinikahi perempuan ini. Sedangkan yang kedua, larangan yang bersifat sementara atau al-muharramatul muaqqatatu. Larangan yang bersifat sementara atau berjangka waktu. Jadi ada dua ya, larangan selamanya dan larangan sementara. Oke, kita bahas satu dulu. Yang pertama, al-muharramatul mu'abbadatu. Nah, ini dia. Nah, larangan yang bersifat selamanya atau abadi atau mu'abbadatu itu ada 3. Yang pertama, larangan sebab nasab. Kedua, larangan sebab pertalian semenda atau pernikahan. Dan yang ketiga, larangan sebab sepersusuan atau rodoah. Ini yang selamanya ya. Nasab, perkawinan, dan rodoah atau sepersusuan. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Apa itu nasab? Bagaimana itu nasab? Nah, perempuan yang dilarang dinikahi karena faktor nasab atau karena faktor hubungan kekeluargaan itu ada 5. Nih dia. Pertama, ibu. Kedua, anak perempuan. Ketiga, saudara perempuan. Keempat, bibi atau saudara ibu atau saudara bapak. Dan yang kelima, keponakan perempuan atau anak dari saudara kandung. Nah ini ya, ada 5 ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 23. Ini bunyinya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu dasar ayatnya atau dalil ayatnya. Nah, berikutnya yang kedua, yang karena faktor perkawinan atau semenda. Itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, ibu mertua. Ibu mertua. Yang kedua, anak tiri perempuan. Anak tiri perempuan. Yang ketiga, menantu perempuan. Atau anak atau istri dari anak kandung.
Dan yang keempat, ibu tiri. Ibu tiri atau istri dari bapak kandung. Istri dari bapak kandung. Nah, dasarnya apa? Sama, surat An-Nisa ayat 23. Masih kelanjutannya tadi itu. Wa ummahatu nisaikum wa rabaibikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Nah, ini dasarnya ya. Nah, sekarang tambahan dari saya, yang anak tiri tadi kan ada anak tiri ya. Nah, anak tiri itu tidak boleh dinikahi oleh bapak tiri jika bapak tiri itu sudah pernah mendukhul ibunya. Tapi kalau si ibunya belum didukhul, dinikahi tapi tidak didukhul, kemudian dia ceraikan, maka anak tirinya itu bisa dinikahi oleh bapaknya. Bapak tirinya. Dasarnya itu tadi. Fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi kalau belum didukhul ibunya, maka bapaknya nanti kalau sudah diceraikan ibunya bisa menikah dengan anak tirinya. Gitu ya. Tapi kalau sudah didukhul ya tidak boleh selamanya itu. Itu ya. Nah, ini karena faktor perkawinan atau semenda. Dan yang ketiga adalah karena faktor sepersusuan atau rodongah. Di sini ada 5 yang diharamkan untuk dinikahi. Nah, biar gampang saya kasih contoh begini. Ibu Siti melahirkan Ali ya. Kemudian Ibu Siti melahirkan Ali. Ibu Zainab melahirkan Fatimah. Nah, Ibu Siti karena kering ASINya, maka si Ali anaknya ini disusukan ke Ibu Zainab. Akhirnya Ibu Zainab menyusui Ali sejak baru lahir sampai dia umur 2 tahun. Jadi 2 tahun disusui oleh Ibu Zainab. Nah, kemudian Ibu Zainab ini punya anak juga namanya Fatimah. Nah, Fatimah. Jadi Ibu Zainab menyusui 2 orang sekaligus di waktu yang bersamaan. Karena Ibu Zainab ini ASINya lancar, bahkan sampai banjir puting susunya. Karena apa? Saking suburnya Ibu Zainab. Sedangkan Ibu Siti itu kering ASINya. Mungkin karena sakit, karena faktor penyakit ketika dia hamil, mengidap penyakit tertentu sehingga ASINya begitu si Ali lahir kering. Sehingga tidak bisa menyusui si Ibu Siti. Akhirnya Ibu Zainab menyusui Ali dan Fatimah. Nah, sekarang begini. Siapa perempuan yang haram dinikahi karena sebab sesusuan? Yang pertama ibu susuan. Berarti Ali dilarang menikahi Ibu Zainab nanti kalau Ali sudah dewasa. Tidak boleh. Walaupun Ibu Zainab kelihatan cantik, masih muda, masih kelihatan awet muda, masih kelihatan kinclong, masih kelihatan menarik perhatian. Ali tidak boleh naksir karena sudah menjadi ibu sesusuan. Yang kedua, nenek susuan. Ibu Zainab punya ibu namanya Ibu Laila. Jadi nenek Laila itu adalah nenek susuannya Ali. Jadi tidak boleh Ali itu menikahi Ibu Laila. Itu yang kedua. Yang ketiga, bibi sesusuan. Siapa? Misalnya Ibu Zainab punya saudara perempuan namanya Sinta, Ibu Sinta.
Nah, Ibu Sinta ini saudaranya Ibu Zainab, maka Ibu Sinta tidak boleh dinikahi oleh Ali. Ya, karena dia termasuk bibi sesusuan atau mahram birrodoah. Yang keempat, keponakan sesusuan. Maksudnya siapa ini? Nah, misalnya Ibu Zainab, misalnya Fatimah ini punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya Fatimah yang tadi adalah saudara sesusuannya Ali itu tidak boleh dinikahi oleh Ali karena dia termasuk keponakan sesusuan. Dan yang kelima adalah saudara perempuan sesusuan. Siapa? Ya Fatimah yang haram dinikahi oleh Ali. Jadi itu ya faktor rodoah, larangan abadi, larangan yang bersifat selamanya. Dasarnya apa? Ini masih ayat An-Nisa 23. Kelanjutannya wa ummahatul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan ditambah ayat hadis Nabi ini. Nih, hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Diharamkan karena faktor nasab sama juga diharamkan karena faktor sepersusuan. Itu hasil dasarnya. Nah, itulah larangan yang bersifat selamanya. Nah, berikutnya kita pindah ke larangan yang bersifat sementara. Apa itu larangan bersifat sementara? Yaitu halangan menikahi beberapa perempuan yang bersifat sementara karena adanya hal-hal tertentu. Tapi sifatnya sementara saja. Kalau misalnya hal-hal itu sudah tidak ada, hal tertentu itu tidak ada, maka berubah hukumnya, berubah statusnya. Yang tadinya dilarang berubah menjadi dibolehkan. Jadi boleh menikahi perempuan itu. Nah, sekarang apa saja larangan sementara itu kita lihat. Yang pertama, halangan bilangan. Maksudnya yaitu halangan menikahi beberapa perempuan dengan jumlah yang kelima. Ini bagi orang yang mau menikah poligami ya. Ta'adduduz zaujati. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan tidak boleh lebih dari 5. Maka maksimal poligami itu hanya boleh menikahi 4 perempuan. Jadi kalau sudah 4 stop. Jangan lirik kanan kiri lagi. Sudah cukup. Tunggu sampai ada yang diceraikan atau ada yang wafat baru menikah lagi. Yang kedua adalah halangan mengumpulkan. Yaitu halangan mengumpulkan 2 orang perempuan yang bersaudara dalam waktu bersamaan. Atau dengan mahramnya, misalnya dengan bibinya. Jadi, di masa Rasul memang pernah ada satu sahabat yang menikahi 2 anak Nabi, 2 anak Rasul. Zainab dan Ruqayyah. Siapa dia? Sahabat Utsman bin Affan. Hanya itu saja. Kata Al-Quran, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Boleh mengumpulkan 2 orang bersaudara di waktu bersamaan menikahi. Tapi hanya di masa lalu, kata Allah. Ya sudah, cuma itu saja. Setelah itu, sampai sekarang, menikahi 2 orang perempuan bersaudara itu tidak boleh. Maka kalau mau misalnya ada istilah turun ranjang, pernah dengar ya istilah turun ranjang? Nah itu harus 1 orang dulu yang diceraikan, baik cerai wafat ataupun cerai hidup. Misalnya si Ali misalnya naksir pernah menikah dengan Fatimah. Terus si Fatimah punya adik namanya Siti. Si Ali naksir ternyata dengan Siti. Itu tidak boleh. Kalau mau menikah si Siti, syaratnya Fatimah harus diceraikan dulu. Jadi itu ya tidak boleh ya.
halangan yang bersifat sementara. Yang ketiga, halangan kafir, yaitu halangan menikahi perempuan yang berbeda agama. Tidak boleh pernikahan beda agama itu dilarang dalam Islam. Yang keempat, halangan ihram, larangan menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram. Nih, Ihram tidak boleh. tuh lihat nyangkut. Nyangkut nih. Coba suaranya dimatikan dulu, itu siapa tadi? Yang kelima, halangan sakit, tapi ini mazhab Malikiyah. Halangan menikahi perempuan yang sudah dalam kondisi kritis. Tapi mazhab Malikiyah. Mazhab Syafi'i yang lain tidak masalah. Yang keenam, halangan iddah, larangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Jadi kalau masih menjalani masa iddah tidak boleh dinikahi. Tunggu sampai selesai atau habis masa iddahnya. Yang ketujuh, halangan perceraian talak bain. Jadi menikahi mantan istri yang telah ditalak 3 itu tidak boleh. Menikahi mantan istri yang sudah ditalak 3 tidak boleh. Tunggu si perempuan itu menikah dulu dengan laki-laki lain. Menjalani masa iddah, baru boleh dinikahi lagi. Yang kedelapan, halangan peristrian, yaitu larangan menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Istri orang tidak boleh dinikahi. 9. Oh, sama ini. Oke. Jadi itulah halangan yang bersifat sementara atau al-muharramatul muaqqatatu. Nah, ini kompilasi hukum Islam juga menjelaskan mengenai larangan-larangan pernikahan, larangan kawin. Di pasal 39 ini jelas nih. Silakan nanti kalian baca sendiri ya. Kemudian di pasal 40 itu juga ada mengenai larangan melangsungkan perkawinan karena alasan kondisi tertentu. Ini sama tadi dengan larangan sementara itu. Yang pasal 41 juga ada larangan memadu istri dengan wanita yang punya hubungan pertalian nasab atau sesuai dengan istrinya. Nah, itu dia. Tadi sama ya, sudah. Kemudian larangan memiliki 5 orang istri atau lebih itu. Dan pasal 43 itu juga larangan pernikahan sementara itu. Tapi yang di poin B itu larangan selamanya ya. Itu termasuk larangan selamanya. Karena apa? Perempuan yang dili'an itu sudah haram selamanya dinikahi. Tadi saya kurang itu. Oke, nanti saya tambahkan. Jadi tambahannya adalah perempuan yang habis dili'an, yang sudah dili'an itu tidak boleh selamanya dinikahi lagi. Li'an itu apa? Li'an itu menuduh zina. Bersumpah dengan menuduh zina. Itu larangan selamanya. Kemudian pasal 44 itu larangan menikahi perempuan kafir atau larangan menikahi laki-laki kafir bagi seorang perempuan Islam. Nah, itulah dia beberapa larangan-larangan yang sudah saya sebutkan di kompilasi hukum Islam juga ada. Mulai dari pasal 39 sampai pasal 44. Ya. Oke, baik. Silakan untuk berikutnya jika ada yang mau bertanya silakan angkat suara, raise hand atau di unmute. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu ini. Dan absen sudah muncul ya, silakan kalian sambil isi absensi yang ada di KCR. Nasi hadir, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Nase, Pak. Mana Nase? Oke, silakan Nase. Mana videonya Nase? Videonya dulu. Oke, silakan Nase. Mangga katuran. Kok mati lagi suara videonya? Yo, Nase. Videonya mana Nase nih?
Hah? Ayo, suaranya Naseh. Ya Pak, kenapa Pak? Yo, silakan. Tadi mau nanya kamu. Ayo. Enggak Pak, cuma ini absen. Ay, absen tanya. Ah, ya sudah. Mana yang lain? Silakan yang lain. Ah, kamu cuma kira mau nanya tadi. Yo, yang lain yang mau tanya silakan. Ada nggak yang mau bertanya ini? Kebetulan hari ini tidak ada tugas ya, jadi free. Bapak izin bertanya, Silakan Husnul. tapi tentang syarat-syarat pernikahan, Pak. Loh, yang ini tidak ada. Udah jelas berarti ini. Iya, Pak. Ya udahlah. Oke. Di dalam syurutus sihati, poin keempat yaitu adanya kerelaan dan keleluasaan memilih ikhtiar dari keduanya suami atau istri. Ini maksudnya tidak ada paksaan ya, Pak? Iya, betul. Terus hukumnya bagaimana, Pak, jika menikah karena paksaan? Oke, baik. Nah. Jadi gini ya. Dalam Islam prinsip akad itu bagaimana sebenarnya? Sebenarnya akad apapun ya, bukan cuma perkawinan, tapi juga akad transaksi jual beli. Itu semuanya harus berdasarkan antarodin bainahum. Apa? Kerelaan di antara keduanya. Jadi orang mau beli, orang mau jual, itu karena memang mau beli dan mau jual, bukan karena sebab lain. Bukan karena ditodong, dipaksa, dirampas, kemudian dijual ke orang lain. Enggak. Jadi prinsip akad dalam Islam juga sama. Termasuk juga akad nikah. Jadi seorang yang dipaksa kawin sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Cuma karena orang yang dipaksa itu merasa kasihan kalau misalnya nanti orang ini tidak mau menerima lamaran dia, maka akan ada konsekuensinya. Orang akan terancam nyawanya. Ya sudah, saya mau demi membantu menyelamatkan nyawa orang lain itu. Jadi tidak apa-apa sebenarnya. Bagaimana Pak dengan hak ijbar? Nah, hak ijbar ini juga masih diperselisihkan. Di kalangan ulama sendiri juga masih belum sepakat. Ada yang mengatakan harus hak ijbar. Misalnya Madzhab Syafi'i mengatakan harus ada, boleh hak ijbar itu dilakukan oleh seorang wali. Tapi pada prinsipnya hak ijbar itu juga harus bersamaan dengan hak ikhtiar. Apa? Hak memilih. Si perempuan itu punya kesempatan, punya hak untuk menentukan juga tawaran dari bapaknya. Nong, ini ada calon suami, orangnya baik, soleh, uangnya juga banyak, rajin, dan bisa insya Allah jadi suami kamu ini. Nah, dikasih tawaran. Jadi intinya, kalau misalnya ada paksaan dalam perkawinan, kalau misalnya si calon istri mengatakan, ya sudahlah saya terima, ya tidak apa-apa, tetap berlangsung. Keriduan calon istri itu bisa membuat pernikahan itu lancar, sah. Tapi kalau misalnya ada todongan senjata misalnya dari si laki-laki calon suami ini, kamu kalau tidak nikah dengan saya bunuh kamu misalnya. Ada yang ngomong gitu. Wah, karena dibunuh kan tidak mau, nyawanya terancam. Ya sudahlah saya terima. Maka itu bisa menjadi cacat hukum. Baik saat ini ataupun nanti ketika perkawinan sudah berlangsung. Jadi itu bisa diperkarakan. Orang mengancam untuk menikah itu bisa jadi perkara pidana. Kenapa? Karena memberikan ancaman. Itu kan masuk pidana itu. Jadi prinsipnya dalam Islam tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada keharusan, harus begini, tidak boleh tidak. Tidak boleh seperti itu. Jadi itu ya, ada paksaan itu tidak boleh. Artinya paksa boleh awal boleh, tapi ditawarkan. Nah, baru setelah itu dikasih pilihan, mau apa tidak. Kalau mau hayo, kalau enggak ya sudah.
Gitu. Gitu ya husnul karamah ya, atau kurang jelas atau masih ada yang belum tanyakan? Enggak, Pak. Ini kan keadaannya dipaksa banget gitu sama orang tuanya. Ya. Si cewek itu udah nolak, Pak, tapi benar-benar dipaksa gitu. Sampai nangis-nangis. Sampai dia bilang kalau nggak inget kodo dan kodar mah kata dia nggak mau katanya. Tapi akhirnya nikah dengan pilihan orang tuanya. Mau, Pak. Mau nikah, Pak. Iya, Hah? itu hukumnya gimana, Pak? Iya, mau nikah, Pak. Ya kalau misalnya si anak perempuan ini tidak mau, karena apa alasannya? Misalnya karena dia tahu calon suaminya ini pemabuk misalnya. Ya tidak apa-apa, paksakan diri, tidak mau gitu. Kalau misalnya tetap dilaksanakan, bisa jadi perkara hukum itu loh. Kalau ada si orang tua memaksakan keinginan dia untuk menikahi anaknya dengan orang lain. Harus dilawan itu. Tapi harus ada alasan yang jelas. Dan si perempuan tuh bisa mengajukan permohonan wali adol jika ada paksaan yang sampai ke benar-benar mengancam nyawa dia. Bisa pakai wali adol itu. Ya. Jadi seperti itu. Harus ada ikhtiar, harus ada pilihan dari si calon istri. Kata hadis Nabi, asaibu ahakku binafsiha min waliha wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha, kata Nabi. Wal bikru tusta'maru, perempuan perawan itu ditanyakan dulu mau apa tidak, tusta'maru, ditanyakan, dimintai izinnya, dimintai persetujuannya, dan izinnya itu dalam bentuk diamnya perempuan perawan itu, gitu loh. Nah, hadis Nabi sudah bilang waktu stakmaru, dimintakan izinnya. Apalagi yang sekarang, apalagi cuma kita, Nabi aja masih menyuruh untuk minta izin kepada perempuan gadis, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh ada pemaksaan kehendak dalam proses perkawinan, ya. Ya kecuali kalau si anaknya mau, ya sudah, itu pahalanya dia. Pahala dia karena ingin berbakti kepada orang tua. Tapi sah, Pak, nikahnya. Ya kalau ada kerelaan istri, kerelaan calon perempuan, calon istri, ya sah. Tapi kalau relanya di mulut doang itu, Pak, kalau di hati mah masih ngegerunek gitu. Nah, itu urusan hati berarti. Ini nggak bisa diatur itu secara fikih, urusan hati. Fikih hanya mengatur dohirnya saja, mengatur hal yang nampak saja gitu, ya. Jelas ya, Husnul? Iya, Pak, jelas. Terima kasih, Pak. Jangan-jangan bukan kamu yang dipaksakan ya? Bukan, Bapak, teman. Oh ya udah, oke, baik, terima kasih. Baik, berikutnya masih ada nggak? Yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Siapa namanya? Nasib, Pak, Nasib. Oh ya, Nasa ya, videonya. Video Nahla. Yo. Kan di sini kan, Pak, di syarat nikah tuh ada bukan perempuan yang diharamkan. Maksud perempuan yang diharamkan itu perempuan yang bagaimana, Pak? Ya yang ini yang kita bahas hari ini. Yang hari ini kita bahas ini, yaitu perempuan yang diharamkan. Kok masih bertanya? Kan jelas Iya, itu. Ini yang hari ini kita bahas itu yang termasuk syarat sah. Kalau misalnya perempuannya sedang menjalani masa iddah, boleh nggak? Ya nggak boleh, karena sifat larangan sementara tadi, tidak boleh. Kalau perempuan yang mau dikawini itu saudara kandungnya, ya nggak boleh, karena larangan selamanya. Kalau perempuannya itu ternyata saudara sesusuannya, boleh? Ya nggak boleh, karena sudah sesusuan. Gitu. Ya, jelas itu mah. Nggak usah ditanya lagi. Oke, jelas. Ya sudah, ada lagi nggak? Naseh? Cukup, Pak. Ya, oke, ya sudah. Yang lain masih ada nggak? Kayaknya sudah habis ini. Ya udah. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Jadi perhatikan, jadi larangan perempuan yang dinikahi itu ada dua. Sekali lagi saya sampaikan, larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Yang bersifat selamanya itu ada tiga. Larangan karena nasab, larangan karena
perkawinan dan larangan karena sesusuan. Sedangkan larangan yang sifat sementara itu antara lain menikahi orang kafir tidak boleh sampai dia masuk Islam dulu. Larangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah itu tidak boleh juga. Tunggu sampai masa iddahnya selesai. Larangan menikahi istri orang yang tidak boleh. Tunggu sampai dia cerai dan selesai masa iddahnya. Larangan menikahi perempuan yang sedang ihram itu tidak boleh. Tunggu sampai dia selesai melepas baju ihram. Nah begitu ya. Dan yang lain-lain. Oke baik. Saya kira cukup untuk materi kita pada hari ini. Tidak ada tugas untuk kali ini. Dan mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.